Kan begitu, Bapak Ibu. Jadi warnanya putih. Itu yang najis itu, karena keluarnya dari dalam usus. Itu yang keluar Bapak Ibu. Tapi kalau lagi duduk keluar, itu dari otak, dari kepalanya. Makanya itu tidak dikategorikan najis. Dari mana pun bisa keluar dari sini. Betul, kalau boleh tunduk, enggak Bapak Ibu kan? Dari sekitar sini yang keluar tersebut. Makanya tak berbaru tak malah kita sudah dicium. Walaupun saya belum pernah mempraktekannya, mungkin ulama sudah meneliti ulama itu Bapak Ibu. Makanya mereka bisa memutuskan hukum demikian. Begitu Pak. Ada lagi? Ustaz. Ya. Jadi tadi kan ada jamak kosor itu kan. Iya. Jadi kalau dalam perjalanan itu 2 hari 2 malam misalnya, nggak berhenti, misalnya nggak berhenti gitu, itu berapa kali bisa dibuat? Kalau kita ini musafir, perjalanannya nggak berhenti sepanjang jalan itu masih bisa. Bahkan bukan hanya 2-3 hari, 10 hari itu sepanjang masih dalam perjalanan masih bisa jalan kosong. Contoh zaman dulu orang naik kapal perahu ke Mekah, selama 30 hari itu masih bisa. Bapak Ibu, sampai di tempat itu berlaku 3 hari. Hari pertama dia nyampainya umpamanya siang, apa dihitung itu Bapak Ibu, dia berangkatnya kapan? Malam atau siang tadi? Pokoknya hari pertama belum dihitung, besok juga 1, 2, 3. Berarti kategori 4 hari. Udah sampai 4 hari, sempurnakan sholat. Tak bisa lagi ambil fasilitas jamaah dan kosong. Begitu. Jadi kalau masih kita dalam keadaan musafir 2-3 hari nggak jadi masalah. Naik musim. Jadi mana sembahyang itu di pustu. Di pustu Bapak Ibu sembahyangnya bukan sembahyang betul, itu namanya sholat menghormati waktu. Kecuali kalau pusnya mengasih waktu berhenti di rumah makan, disitulah kita menjamak sembahyang. Zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang bisa dijamak. Bapak Ibu, nah, kalau subuh itu nggak bisa jamak, nggak bisa kosor, maka kerjakan sholatnya tepat waktu. Di waktu subuh tersebut Bapak Ibu. Kalau nggak berhenti, itulah namanya sholat menghormati waktu. Duduk aja, usah duduk, usah tayamum, usah pakai terbong, udah pakai baju biasa saja. Kerjakan sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghormati waktu. Karena Allah baca yang wajib-wajib, Fatihah yang wajib, rukuk, sujud, nah, semuanya pakai isyarat salah. Nanti sampai di tempat entah tengah hari dan dia semuanya kodok sholat subuh tadi, begitu ya. Nah, sehingga saya pernah dulu saya sampaikan kepada Ibu masalah ini. Nah, ada lagi sebelum kita lanjut, sudah bisa dipahami itu? Ya, itu jamak ya, jamak zuhur sama asar. Cemana pun atau bapak dia menjamak sholat zuhur dengan Jumat, sholat asar dengan Jumat. Bagaimana ini? Dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, menjamak Jumat bersama asar itu boleh, tapi hanya jamak takdim. Berarti sholat asarnya di waktu Jumat. Jamak takdim yang saya, jangan pula nanti Jumatnya dijamakkannya ke asar. Itu namanya jamak takdim. Bisa atau tidak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena sholat Jumat itu waktunya di waktu zuhur, tak bisa waktu itu. Makanya kalau kita musafir
sesudah azan subuh berkumandang dengan berita keluarga meninggal di sana, dengan beritanya pagi jam 8 berarti yang kisaran itu kalau ditempuh tidak jalan tol itu 4 atau 5 jam. Tapi kalau jalan tol tergantung larinya. Kalau larinya 60 3 jam juga, 70 2 jam setengah, 150 rasa nggak sampai waktu itu 2 jam. Tapi cepat juga balik ke arah belakang. Kan gitu. Takut juga kita. Jadi cuma itu kan berhenti nanti di tebing sholat Jumat di situ. Sholat Jumat. Tapi itu satu urusan. Walaupun kita musafir beribu, kita udah tidak bisa untuk meninggalkan sholat Jumat karena berangkat sebelum azan sesudah azan subuh. Tetap berhenti. Ini bagi kaum laki-laki. Bagi kaum ibu pun kalau mau sholat Jumat ikut apa? Ikut berhenti tadi. Hitung jamaahnya. Ada berapa orang di situ? Kalau udah cukup 40 orang, berarti udah jadilah sholat tersebut. Udah ikut aja ibu. Kerjakan niatnya sholat Jumat. Mau usah berduhur. Sholat Jumat kita tidak berubah tuh. Ikut kita sholat Jumat sama orang duhur nggak mahal lagi. Begitu ya. Kalau jamaahnya cukup sudah 40 orang. Tapi kalau jamaahnya 30 orang, datang ibu 10 orang, cukuplah 40 orang. Nggak bisa. Makanya kaum ibu udah sholat Jumat tadi, dia harus kerjakan sholat zuhur. Nah, begitu ya. Ini kan gitu Ustaz, ya. Itu kan cerita normal ini keadaan. Iya. Pas waktu Jumat itu misalnya kalau berhenti ke masjid kan gitu. Iya. Tapi kalau kita naik bus kadang kan di hutan-hutan nih Mas apa ini. Nah ini bagaimana caranya? Kita kan nggak bisa sholat Jumat, nggak ada masjid. Itulah tadi namanya sholat menghormati waktu zuhur. Zuhur kita kerjakan, Jumat tak bisa. Tapi kita berdosa. Oh, dosa pula ya. Berdosa karena kan Jumat. Ya, tapi kan nggak ada Ustaz jujur ini. Nah, Kita bilanglah sama Pak Gus berhenti, supaya berhenti. Aku mau sholat Jumat, ditinggalkan. Mana pedulikan? Kan begitu begitu. Berdosa, cuma zuhur itu aja tidak kerjakan. Makanya kalau seandainya kita di bangsa yang perhatian dengan sembahyang itu, berita mengeluarkan nggak bisa ini cuma dulu, habis cuma baru pergi, atau upayakan kendaraan yang bisa berhenti untuk mengerjakan sholat Jumat kalau berangkatnya sesudah ada subuh. Tapi kalau kita berangkatnya sebelum azan subuh, nggak masalah, kita nggak wajib sama kita. Kita hanya mengerjakan sholat zuhur, gitu Pak ya. Nah sudah ya. Jadi tadi Bapak Ibu tentang apa tadi? Tentang Jumat tadi dijamakkan. Jadi kerjakan sholat Jumat ke 2 rakaat. Ya cuma 2 rakaat. Asal dia kerjakan di Jumat tadi. Selesai 2 rakaat, dia bangkit mengerjakan asal 4 rakaat. Namanya jamak takbir. Berbeda, satu 2, yang satu lagi 4. Boleh. Ini berarti kaum bapak ya, ada yang ada Jumat. Tapi kalau kaum ibu tidak ada Jumat, cuma kalau mau sholat Jumat hukumnya boleh. Bisa nih, ibu-ibu dipahami nanti. Takut saya kaji hukum betul-betul kalau tidak disampaikan betul-betul tidak bisa diterima. Nah, sudah bisa. Sebelum masuk bahasan yang berikutnya, sudah ya. Nah, kemudian bahasan yang berikutnya Bapak Ibu, hukum merokok di masjid. Nah, ini kan ada kita tengok ahli hisab disediakan asbak bisa menunggu waktu isya merokok Bapak Ibu di teras atau dalam masjid. Nah, ini bagaimana hukum merokok
dijelaskan oleh para ulama kita dalam persoalan merokok ini. Di antara hal yang harus kita muliakan terhadap masjid adalah tidak mengotori masjid dengan kotoran apapun. Merokok itu Bapak Ibu bawa apa namanya? Bawa asapnya dikit tahu. Karena ada untungnya. Ada pula debunya, abunya yang berterbangan Bapak Ibu. Jadi di sini jelaskan sama para ulama kita. Apa penjelasan para ulama tersebut dalam persoalan merokok ini? Rata-rata dalam mazhab Syafi'i mengkategorikan makruh. Merokok itu makruh, merokok di masjid makruh, karena disamakan orang yang makan bawang Nabi larang untuk datang terus ke masjid. Bawang itu di kalangan orang Arab Bapak Ibu sama seperti jengkol, bawang busuk. Itu orang Arab itu bawang pertama-tama dimakan memilih busuk mulut. Makanya kita Bapak Ibu kalau makan jengkol, makan pete, busuk juga mulut, itu makruh berjamaah terus ke masjid. Kenapa